mengirimkan alat-alat mulai dari truk damkar sampai pompa mobile ke lokasi-lokasi yang cekung sebelum hujan. Jadi kalau teman-teman lihat, mendung, alat-alat itu sudah berada di lokasi-lokasi yang terduga akan mengalami genangan sampai banjir. Mengapa? Karena memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Disitulah yang harus dipompa. Disitulah jawaban mengapa sumur resapan itu penting. Cara bicara seperti ini ibarat anak-anak yang berbicara tanpa banyak berpikir. Pokoknya terlihat keren dulu deh, biar banyak masyarakat yang terpukau dengan gagasan dan narasi yang dia bangun. Kenapa ya? Anda itu rajanya klarifikasi menurut saya ya. Cuma klarifikasi yang Anda buat dan juga tim Anda, orang-orang yang pro terhadap Anda itu seringkali membuat perut saya itu mules gitu. Kalau melihat data yang saya baca hari ini, curah hujan memang luar biasa tinggi beberapa hari terakhir ini dalam intensitas yang sangat lama. Tapi kalau kita perbandingkan dengan kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, ini tidak sebesar 4 tahun yang lalu. Nah, jujur saja ya, melihat semua kejadian yang ada di DKI Jakarta ini, saya kok jadi kepikiran ya, mengapa ya masalah demi masalah ini masih saja terus terjadi menjelang akhir masa jabatan Anies Baswedan? Apakah ini semua kode bahwa alam sedang menolak Anies Baswedan? Nasdem diminta Sekjen PDIP jelaskan banjir Jakarta. Ahmad Ali, apa hubungannya? Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali buka suara terkait ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta partainya menjelaskan soal banjir di Jakarta. Ali menegaskan antara banjir di Jakarta dengan Nasdem tidak ada hubungannya, sebab itu merupakan ranah pemerintah daerah bukan partai politik. Menurut Ali, laporan pertanggungjawaban atas kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu kemudian diserahkan kepada DPRD di Jakarta. Sebagai informasi, Ketua DPRD DKI Jakarta adalah Prasetyo Edi Marsudi yang merupakan politikus dari PDIP. Ali menuturkan pihak DPRD yang seharusnya memanggil Anies untuk meminta penjelasan mengenai masalah yang sedang terjadi di Jakarta. Diketahui, Hasto meminta Nasdem menjawab pertanyaan masyarakat terkait banyaknya banjir usai Gubernur DKI Jakarta dideklarasikan sebagai Capres 2024. Ia mengatakan hal tersebut usai ditanya wartawan mengenai pendapat PDIP terkait peristiwa banjir di Jakarta. Ungkapan Hasto itu disampaikan langsung dalam acara diskusi Election Corner bertajuk mengembalikan kembali politik programatik di pemilu 2024 yang diselenggarakan Visipol Universitas Gadjah Mada Senin kemarin. Puan Maharani, PDIP dan Golkar sepakat bersama-sama membangun bangsa dan negara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan bahwa melalui pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kedua partai politik menyepakati untuk bersama-sama berupaya membangun bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan usai melakukan jalan sehat di Monas bersama Airlangga dan beberapa elit PDIP serta Golkar sebagai bagian dari safari politik partai berlambang banteng itu. Puan lalu menyampaikan, baik PDIP maupun Golkar memang harus berupaya membangun bangsa dan negara, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum kondusif pasca pandemi COVID-19. Ia pun menilai sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga tentunya memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Dia menambahkan PDIP dan Golkar perlu memastikan situasi pasca perhelatan pemilu 2024 menjadi lebih kondusif, baik dan tidak ada rakyat yang dirugikan. Pemilu 2024, kata Puan, diharapkan menjadi pesta demokrasi yang aman, nyaman, dan tertib. Selain bersepakat mengupayakan pembangunan bangsa, Puan juga menyampaikan bahwa melalui pertemuannya dengan Airlangga, PDIP dan Golkar menyepakati untuk memahami pemilihan waktu untuk bertanding dan bersanding. Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari keluarga besar Golkar atas kehadirannya bersama beberapa elit PDIP. Sebelumnya, Puan tiba sekitar pukul 07.56 WIB dengan mengenakan setelan kaos dan celana berwarna hitam didampingi oleh beberapa elit PDIP Perjuangan, diantaranya Sekjen Hasto Kristianto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, serta Ketua DPP Bidang Perekonomian Said Abdullah. Kedatangan Puan itu disambut langsung oleh Airlangga dan para elit Partai Golkar seperti Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus, Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo,
Wakum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, serta Waketum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin. Puan dan Erlangga lalu berjalan bersama sambil mengobrol menyusuri Monas, diikuti oleh para elit Golkar dan PDIP. SMRC efek deklarasikan Anies Capres, suara Nasdem di Indonesia bagian timur turun tajam. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap temuan terkait suara Partai Nasdem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasilnya, berdasarkan survei, Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Melalui akun YouTube SMRC, Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, memberi paparan mengenai penurunan tajam suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Awalnya, Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang luar di Jawa. Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang kuat di luar Jawa, yakni di Indonesia bagian timur pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dia menyebut Nasdem lemah di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Denny menyampaikan dukungan kepada Nasdem di Indonesia bagian timur di tahun 2014 ke 2019 naik signifikan dari 7,5% menjadi 13,2%. Menurut dia, kenaikan suara Nasdem di Indonesia bagian timur menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Denny mengatakan, dalam setahun terakhir Nasdem tampak dekat dengan Anies. Dia menduga Nasdem ingin memperkuat suara di wilayah yang selama ini lemah dengan cara mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Denny pun mencoba melihat tren dukungan terhadap Nasdem untuk pemilu 2024 dalam 1 tahun terakhir. SMRC membagi tren kenaikan suara Nasdem di dua wilayah, yakni di Jawa Barat dan Indonesia bagian timur. Pada Mei 2021 lalu, ada 10,8% warga di Indonesia bagian timur yang mendukung Nasdem jika pemilu diadakan saat itu. 1 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada Agustus 2022, suara Nasdem turun tajam di Indonesia bagian timur. Sementara itu, dukungan untuk Nasdem di Jawa Barat yang memiliki sangat banyak pemilih tidak naik signifikan. Sejak Mei 2021 sampai Agustus 2022, suara Nasdem banyak naik dari 0,4%, 1,7% di wilayah Jawa Barat. Pada akhir pemaparan, manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, menyampaikan bahwa suara dukungan untuk Nasdem yang diharapkan naik di Jabar tidak meningkat signifikan. Mereka justru kehilangan banyak suara dari pendukung di Indonesia bagian timur. Pada pertengahan Juni 2022, Nasdem menyatakan bahwa mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Selain nama Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga keluar dari Rakernas Nasdem. Dari 3 nama tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akan memilih 1 nama sebagai Capres 2024. Kemudian pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mempertegas dukungannya terhadap Anies Baswedan. Surya Paloh secara resmi mengumumkan Nasdem mendukung Anies menjadi Capres. Paloh meyakini Anies adalah pilihan terbaik dari 3 nama bakal Capres yang muncul pada Juni lalu.